Selamat pagi teman-teman semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya hari ini. Baik, apakah PowerPoint saya sudah terlihat dalam kondisi full, teman-teman? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, baik. Kalau gitu, baik. Dengan demikian, bisa saya mulai perkuliahan untuk hari ini. Kiranya teman-teman yang bisa menyalakan video kameranya, silahkan dinyalakan. Jadi, ini adalah perkuliahan dari Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik untuk mata kuliah statika dan dilakukan oleh dalam tim dosen. Dan perkenalkan, nama saya Nur Aziz Handika dan saya di sini bertindak sebagai koordinator mata kuliah statika. Jadi, apa yang akan kita bahas pada hari ini adalah kita akan menyampaikan tentang pengantar dari mata kuliah statika itu sendiri. Jadi kalau teman-teman perhatikan di buku kurikulum yang kalian tentunya sudah terima semenjak hari pertama menjadi mahasiswa di Fakultas Teknik, pada prinsipnya statika itu berada di sini, yaitu mata kuliah yang berada di semester kedua, gitu ya, di mana sebelumnya teman-teman sudah mendapatkan pembekalan properti material dan fisika mekanika dan termodinamika di semester sebelumnya. Jadi pada prinsipnya akan bertahap hingga pada akhirnya pada struktur beton rancangan di sini, gitu ya, kalau teman-teman perhatikan. Juga dilanjutkan sampai dengan mata kuliah capstone project yang disebut dengan proyek perancangan infrastruktur. Di sini bisa kita lihat bagan tahapan-tahapan dari mata kuliah itu sendiri. Jadi ini statika berada di sini. Kalau kemarin kita perhatikan teman-teman sudah mengenal mengenai properti material, yaitu ilmu bahan bangunan yang digunakan untuk struktur bangunan sipil dan lingkungan. Lalu untuk yang kedua adalah dasar mekanika itu sendiri, yaitu ada di fisika mekanika dan termodinamika. Selanjutnya, setelah mendapatkan prasyarat fisika mekanika dan termodinamika, kalian akan belajar tentang statika di mata kuliah ini, yaitu dasar struktur statis tertentu dan garis pengaruh. Dari sini, teman-teman akan memperhatikan apa itu definisi daripada struktur itu sendiri. Jadi struktur adalah kerangka dari sebuah bangunan yang berguna untuk memperkuat bangunan itu sendiri, gitu ya teman-teman. Lalu selanjutnya akan berlanjut kepada mekanika solid, yaitu mekanika bahan yang mempelajari tentang pertambahan panjang, lendutan, stres, strain, dan support daripada perancangan. Lalu berikutnya ada mata kuliah analisa struktur yang berisi tentang dasar struktur, statistik tentu, dan metode matriks. Dilanjutkan dengan struktur perancangan, yaitu baja 1, lalu beton 1, di mana menggabungkan semua keilmuan yang telah kalian pelajari sebelumnya, ditambah dengan standar atau building code, atau di Indonesia di sini kita menggunakan SNI. Dari sini, teman-teman akan belajar untuk experience pertama kalinya dalam proses perancangan dan analisis dari kapasitas nominal suatu struktur, gitu ya. Ada reliability-nya, statistik, engineering judgment, dan ini adalah pengalaman pertama kalian di situ. Lalu, di akhir akan ada proyek perancangan infrastruktur, perancangan proyek infrastruktur, di mana keseluruhan materi tadi digabungkan dengan metode konstruksi, ilmu dari geoteknik, dan sebagainya, diaplikasikan dalam sebuah perencanaan dan perancangan dari suatu desain bangunan infrastruktur. Ini adalah semester 1, semester 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Jadi, dengan demikian, statika ini menjadi pintu gerbang pertama untuk teman-teman dalam mempelajari struktur itu sendiri, gitu ya, di Departemen Teknik Sipil UI. Karena itu, statika itu sendiri menjadi prasyarat nantinya ketika ngambil mata kuliah mekanika solid. Jika saya lanjutkan, berikut adalah buku rancangan pengajarannya untuk lebih detail mengenai mata kuliah statika itu sendiri. Jadi teman-teman perhatikan di sini gitu ya. Statika di sini dengan dosen pengampu saya sendiri Nur Aziz Handika. Adapun deskripsi mata kuliahnya adalah untuk menghitung dan menganalisa respon dari rigid body akibat gaya-gaya yang bekerja, menganalisis struktur statis tertentu, dan garis pengaruh dari struktur balok dan rangka batang akibat beban bergerak. Jadi dengan demikian, mata kuliah yang menjadi persyaratan pun menjadi prasyarat, maksud saya, yaitu fisika mekanika dan termodinamika. Nah, berikut adalah
CPL atau capaian pembelajaran atau dari prodi, program studi teknik sipil, dengan dan lingkungan dan ELO-nya atau expected learning outcome, yaitu diharapkan mahasiswa mampu menerapkan ilmu matematika, sains, dan dasar ilmu teknik dalam menyelesaikan permasalahan teknis sipil yang kompleks. Di sini ada diturunkan dalam bentuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu mampu mengaplikasikan hukum Newton dalam menghitung reaksi, perletakan, dan gaya dalam, serta garis pengaruh dari struktur statistik tertentu. Jadi, di mata kuliah ini hanya ada satu CPL dan satu CPMK, di mana dari satu CPMK tersebut terdapat 4 subkategori sub-CPMK. Yang pertama, sub-CPMK 1 menentukan kesetimbangan gaya aksi dan reaksi melalui berbagai tipe perletakan. Sub-CPMK 2 menghitung dan menggambar gaya-gaya dalam serta membuat free body dari struktur rangka statistik tertentu. CPMK 3 menghitung dan menggambar gaya-gaya dalam serta mengaplikasikan free body dari struktur balok, portal statistik tertentu, kombinasi Gerber, portal 3 sendi. Dan yang terakhir adalah menghitung dan menggambarkan serta mengaplikasikan garis pengaruh reaksi perletakan dari struktur statistik tertentu, baik itu pada balok maupun pada struktur rangka batang. Nah, kesemua dari sub CPMK tersebut masuk dalam CPMK satunya. Secara umum, materi pembelajarannya dari statika ini tadi, 4 sub tadi, jadi diharapkan teman-teman bisa menguasai keempat hal ini dalam semester yang akan berjalan, yang akan teman-teman lalui di saat ini, gitu ya. Untuk daftar pustakanya, teman-teman bisa melihat ada 6 buku wajib yang akan sangat memudahkan teman-teman jika teman-teman mempunyai akses dan menemukannya lalu membaca sendiri gitu ya, berlatih dengan soal-soalnya selain dengan yang diberikan di perkuliahan ini gitu. Nah, lalu mungkin teman-teman jadi bertanya, bagaimana sih sebenarnya proses daripada asesmen yang akan dilakukan? Asesmen yang akan dilakukan itu sendiri terdiri dari kuis sumatif. Jadi kita ada 3 ujian istilahnya. Ujian pertama, ujian kedua, dan ujian ketiga. Di ujian pertama ini itu adalah materinya sub CPMK 1 dan sub CPMK 2. Biasanya di minggu ke-6 dari perkuliahan. Penilaiannya yaitu kuis sumatif dan responsi. Jadi ada ujian, yaitu kuis sumatif 1, dan responsi, yang merupakan latihan-latihan bersama asisten mata kuliah, gitu ya. Lalu berikutnya ujian kedua, atau kita mendengarnya dengan UTS, ujian tengah semester, itu adalah sub CPMK 3. Sub CPMK 3 itu yang tadi ya, yang terkait dengan gaya-gaya dalam. Mungkin saya ulang sedikit, sub CPMK 1 reaksi perletakan, sub CPMK 2 reaksi perletakan dan gaya dalam rangka batang statis tertentu. Di sub CPMK 3 adalah gaya-gaya dalam balok, portal, hingga struktur portal 3 sendi yang penilaiannya berupa UTS dan responsi. Lalu bagaimana proses penilaiannya itu sendiri? Tentunya ada rubrik penilaian yang ada di dokumen lengkap BRP yang tentunya akan saya distribusikan kepada teman-teman mahasiswa di sini semuanya. Jadi terakhir ada ujian ketiga yaitu UAS, di mana sub CPMK 4 itu sendiri ada UAS-nya, ada tugas latihan responsinya. Jadi penilaian hanya dari 2 itu saja teman-teman. Lalu ada tentunya di UAS ini materi yang digunakan adalah sub CPMK, yaitu garis pengaruh, balok, maupun struktur rangka batang. Nah, bagaimana sih detail daripada penilaian itu sendiri? Jadi tadi teman-teman sudah melihat adanya UTS, UAS, dan kuis sumatif gitu ya untuk masing-masing sub CPMK gitu teman-teman lihat tadi kuis 1 artinya sub 1 dan 2 yang akan teman-teman dapatkan di minggu ke-5. Lalu ini adalah minggu-minggu berikutnya di UTS di sekitar minggu ke-8 itu ada di sub CPMK 3 dan di sub CPMK 4. Lalu ada responsi, ini penugasannya, dan satu hal lagi yang mungkin tadi saya lupa sampaikan terkait dengan praktikum. Ada 3 modul praktikum jika saya tidak salah yang berkaitan dengan sub CPMK 3 dan CPMK 4. Oleh karena itu praktikumnya mungkin berada di akhir semester setelah teman-teman mendapatkan pembekalan dari materi tersebut. Jadi ini kurang lebih adalah bobot daripada penilaian yang akan teman-teman peroleh selama proses perkuliahan di statika.
Sementara di sisi kanan, range nilai ini adalah range nilai yang disepakati di sistem akademik kita. Nah, sampai sini sebelum saya mulai, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan terkait dengan sistemnya itu sendiri. Oke. Sudah oke ya, mungkin saya bisa lanjutkan ya bagaimana memulai mata kuliah statika itu sendiri. Jadi, how to start dan bagaimana memulainya. Pada prinsipnya, statika itu adalah bagian dari mekanika teknik atau engineering mechanics. Mengacu kepada sumber terlampir ini, engineering mechanics itu sendiri terbagi menjadi dua bagian besar. Gitu ya. Di dua bagian besar ini kita mengenal yang namanya solid mechanics dan fluid mechanics atau mekanika solid, benda padat, atau mekanika fluida. Di mekanika solid inilah kita akan mengenal ada yang dinamakan rigid bodies atau benda yang rigid, pejal, mungkin teman-teman waktu SMA pernah mendapatkannya. Lalu ada deformable bodies seperti contohnya adalah alat untuk stress ball gitu ya. Nah, di rigid bodies ini sendiri ada yang dinamakan statics, bahasa Indonesia adalah statika, dan dynamics yaitu dinamika. Jadi dilanjutkan dinamika itu sendiri ada kinematics dan ada kinetics. Nah, disinilah peran daripada Newton's Law yang akan kita gunakan selama teman-teman mempelajari mata kuliah statika, yaitu Newton's Law 1, yang pertama, dan yang ketiga. Jadi dari sinilah teman-teman akan melihat dan akan mempelajari bersama dari pengaplikasian gaya hukum Newton sesuai dengan tujuan capaian pembelajaran mata kuliah ini. Gitu. Dan bagaimana sih tahapan dari desain itu sendiri? Tadi seperti saya sudah sampaikan, teman-teman pada akhirnya akan melakukan sebuah desain. Nah, kalau kita perhatikan di sini kita melihat jembatan, ini jembatan yang berada di Kolon Jerman gitu misalkan, bagaimana bisa melakukan desain seperti ini mulai dari perhitungannya tentunya. Di sini katakanlah ada satu garis berwarna merah dengan beberapa segitiga. Jika dituliskan dalam bentuk sederhana, simplifikasinya seperti ini. Ini adalah struktur statis tertentu yang akan teman-teman pelajari di analisis struktur. Nah, bagaimana dengan yang akan teman-teman pelajari di statika? Katakanlah penampang dari sampingnya, jika kita melihat tunjukkan kursor saya, terlihat seperti ini gitu ya. Jembatan dengan adanya perairan seperti ini dan dua tiang yang dilakukan seperti ini, yang dipancang seperti ini. Dari sinilah kalau kita lihat bagian yang berwarna merah ini seolah-olah berdiri di atas dua perletakan gitu. Perletakan inilah yang disebut dengan support yang akan teman-teman gunakan, perkenalkan, dan ini yang menjadi penyederhanaan proses dari perhitungan dan analisisnya. Jadi, pada kenyataannya sehari-hari, teman-teman akan bisa melihat ada dua tipe perletakan di sini yang kita perkenalkan, tetapi nanti di statika akan ada tiga perletakan gitu ya. Di sini ada roller, ada pin. Pin pada prinsipnya seperti ini, gitu ya teman-teman. Sementara roller pada prinsipnya seperti ini. Ya, jadi roller memungkinkan dia bergerak dalam arah sejajar dengan sumbunya, gitu ya, tetapi dia bisa menahan dalam arah vertikalnya. Sementara pin bisa menahan dalam arah vertikal dan horizontal. Ini akan kita bahas pada reaksi perletakan pada lebih detailnya. Lalu, bebannya. Katakanlah jembatan ini dilalui oleh beberapa jenis kendaraan. Misalkan di sini ada truk dengan dua gandar seperti ini dan truk dengan tiga gandar seperti ini atau sumbu. Jadi teman-teman bisa perhatikan, mungkin nanti ada truk yang lebih dari tiga gandar gitu ya. Dalam kenyataannya, terutama untuk truk-truk yang dibawa untuk pengangkutan mobil dari fabrikasi ke perkotaan gitu. Dan ini adalah yang akan membebani dari struktur yang akan teman-teman pelajari dan dihitung. Oke, nanti akan menggunakan garis pengaruh yang menjadi bagian sub CPMK 4. Lalu bagaimana dengan pembebanannya itu sendiri? Kita ambil contoh kasus pada rumah sederhana, rumah tinggal. Katakanlah rumah sederhana atau rumah tinggal tersebut berada di wilayah yang lembah atau valley gitu ya, teman-teman. Katakanlah ini adalah dua gunung lembah gitu. Ini agak datar, lalu seperti ini. Dikatakan rumah atau lembahnya itu berada di antara rumah itu berada di lembah tersebut, sehingga pada prinsipnya akan mendapatkan adanya angin gitu ya.
beban angin yang bertiup dari salah satu sisi, ini bisa vice versa dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Dan apa yang perlu kita pelajari di sini adalah dari arah datangnya angin, beban ini menjadi beban tekan pada yang teman-teman lihat. Juga termasuk di bagian atapnya. Sementara di bagian satunya dia akan menjadi tertarik. Ini yang disebut dengan suction. Seperti itu teman-teman. Jadi ini adalah loading application yang teman-teman harus consider apalagi nanti ketika sudah masuk ke desain. Nah, jadi di statika ini kita akan melakukan simplifikasi daripada struktur-struktur tadi dari yang 3 dimensi terlihat menjadi suatu bagian yang sifatnya terwakilkan dengan garis-garis dan perletakan tadi. Jadi kurang lebih ini adalah referensi yang bisa teman-teman gunakan. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjut ke sesi berikutnya. Oke, sampai Ya, Pak. Oke, baik. Sudah cukup ya. Kalau gitu saya lanjutkan ya ke sesi berikutnya. Tadi ada beberapa perletakan. Nah, di reaksi perletakan ini kita akan masuk ke latihan ya teman-teman ya. Dan akan kita khususkan pada reaksi perletakan portal dua kaki struktur statis tertentu. Sorry, sebelum kita masuk ke portal, saya ini sedikit ya. Kita sedikit mengingat-ingat kembali tipe-tipe perletakan. Yang pertama ada perletakan roll, yaitu perletakan yang tidak bisa menahan gaya horizontal atau tidak bisa menahan gaya yang arahnya sejajar dengan sumbu balok, tetapi dia bisa sejajar dengan, tapi dia bisa menahan dengan suatu suatu gaya yang sifatnya adalah tegak lurus terhadap bidang perletakan rollnya ini. Oke, lalu ada perletakan sendi yang dilambangkan seperti ini, dan terakhir adalah perletakan jepit yang biasa jepit bebas dikatakan seperti ini pada bagian yang ketiga. Oke, untuk peletakan roll tadi seperti saya katakan dia tegak lurus dengan landasannya. Jika dia seperti ini, maka dikatakan seperti ini. Jika dia berbentuk seperti ini atau miring, maka dia adalah reaksinya tegak lurus terhadap landasannya ini. Gitu ya, teman-teman. Sementara untuk perletakan sendi, belum. Untuk yang roll masih sama jika miringnya ke arah yang satunya. Jadi, jangan sampai terjebak, hati-hati teman-teman, lihat strukturnya, lihat pula arah perletakan penggambaran dari roll itu sendiri. Oke, lalu untuk sendi ada arah horizontal dan ada arah vertikalnya. Sementara jepit ini adalah 3 yang sudah dapat ditanggung yaitu vertikal, horizontal, dan momen. Jadi sebagaimana teman-teman sudah ketahui bersama bahwa kita menggunakan 3 persamaan di statika. Sigma H sama dengan 0, sigma vertikal sama dengan 0, dan sigma momen sama dengan 0. Nah, di sini inilah yang akan teman-teman gunakan gitu ya untuk melakukan penyelesaian permasalahan dari reaksi perletakan itu sendiri. Kita mengambil contoh ada portal perletakan A sendi dan B roll gitu ya. Di mana perletakan A sendi ini lalu ada batang tegak setinggi 5 meter, lalu di bagian B ini batangnya kakinya miring dengan ketinggian 4 meter dan lebarnya 3 meter. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini coba ya hati-hati bahwa level daripada posisi vertikal dari perletakan A dan B ini tidak satu level secara vertikal. Oke, nah mari kita coba latihan ya teman-teman. Nah, langkah pertama apa yang bisa dilakukan untuk menghitung reaksi perletakan? Boleh diberikan ke saya? Permisalan, Pak. Oke, benar. Sebagian besar sudah tahu. Kita lakukan perhitungan secara analitis ini membutuhkan pertama jangan lupa sign convention atau perjanjian tanda seperti ini sehingga kita lakukan pemisalan arah reaksi peletakan VA katakanlah HA VB. Perlu saya ingatkan bahwa sebenarnya reaksi HA itu di sini ya. Dan kita gunakan persamaan pertama sigma gaya-gaya horizontal sama dengan 0. Oke? Coba teman-teman dengan sign convention seperti ini, horizontalnya apa aja jajannya nih di sini? Ada yang bisa salah satu dari kalian? Silakan. Ada Mungkin Anjani. HA sama HA, Pak. Oke, Izudin gimana Izudin?
Ada minus HA sama ada plus yang 0,9 Oke, kN. 0,9 kN dikalikan dengan Jaraknya 5. Oke, benar. Karena dia beban terbagi merata, sehingga jangan lupa karena HA-nya ke kiri menjadi negatif ya, sesuai dengan convention tadi. Sehingga kita peroleh di sini HA-nya adalah 4,5 kilonewton. Kebetulan untuk kasus ini kita bisa langsung mendapatkan jawabannya. Gitu. Oke. Jangan lupa diberikan arahnya. Sesuai karena hasilnya positif, artinya pemisalan kita yang tadi ke kiri benar. Jadi reaksinya di HA adalah ke kiri sebesar 4,5 kilonewton. Lalu bagaimana dengan sigma vertikalnya? Ada yang bisa mulai tadi? Mungkin siapa? Wildan? Di sigma vertikalnya ada VA, maka Mhm. di sigma vertikalnya ada VA yang arahnya ke atas berarti positif, dan ada VB yang arahnya ke atas positif juga. Berarti di VA, V ada VA ditambah VB sama dengan 0, Pak. Oke, baik. Jadi kalau dengan demikian bisa kita lihat VA plus VB sama dengan 0 ya. Karena kebetulan tidak ada gaya-gaya luar lain yang bekerja dalam arah vertikal. Jadi dengan demikian bisa kita tuliskan VA plus VB sama dengan 0. Lalu berikutnya sigma momen. Seperti biasa untuk mempermudah kita ambil sigma momen di titik A. Mengapa? Karena di sendi ada dua reaksi. Sehingga tidak memunculkan kemungkinan adanya momen-momen yang lainnya. Kalau kita sigma momen di B juga boleh, tetapi ingat ketika sigma momen di B, dari A itu sendiri ada kontribusi HA, ada kontribusi VA. Jadi dengan demikian, kalau teman-teman perhatikan sigma momen di A sama dengan 0, jangan lupa perjanjian tanda searah jarum jam positif, sehingga seperti ini ya, mudah-mudahan nggak kesulitan nih buat kalian. Jadi kalau kita lihat 0,9 dikalikan dengan 5, kurang lebih berada di tengah-tengah sini gitu, ininya, gaya resultantenya bekerja, sehingga bisa kita dapatkan, sorry, ini saya ganti dulu dengan pen di sini, gitu ya. 0,9 kali 5 dengan berjarak setengah dari 5, yaitu 2,5, dikurangin dengan 18 kilonewton meter karena dia adalah beban momen dan arahnya berlawanan. Lalu dari VB sendiri kali 9 terhadap titik A. Ingat di B, roll tidak ada reaksi horizontal, gitu ya teman-teman. Nah, dari sini kita peroleh nilai VB 0,75 kN. Lalu dengan arah, ternyata kalau teman-teman perhatikan, ini nih kalau didetailkan ya, dapatnya tuh nanti negatif gitu loh di bagian yang atas ini. Negatif. Kalau negatif artinya adalah pemisalan yang sebelumnya kita ke arah positif ke atas artinya salah. Dengan demikian VB itu nilainya 0,75 kilonewton dengan arah reaksi ke bawah. Oke. Lalu VA-nya dengan demikian arahnya ke atas. Tadi VB-nya kan negatif 0,75 dimasukkan ke sini, VA sama dengan negatif B, VA sama dengan negatif dari negatif 0,75 sehingga VA positif nilainya. Nah, hati-hati ketika teman-teman mensubstitusikan nilai daripada reaksinya tersebut, gitu ya. Jadi dari sini nanti akan kalian dapatkan VA-nya 0,75 kilonewton. Oke, apakah ada pertanyaan sampai dengan sejauh ini teman-teman semua? Nah, jadi jangan lupa di akhir ditulis kesimpulannya reaksi peletakannya ada 3 komponen, yaitu HA, VA, dan VB. Seperti itu. Kita latihan nih teman-teman, portalnya mirip, hanya saja berbeda. Saya coba cerminkan gitu ya. Nah, coba teman-teman hitung bagaimana berapakah besar reaksi peletakannya. Di sini ada gaya beban terbagi merata di bidang miringnya. Gitu. Oke, coba dicoba dulu. Silahkan teman-teman kerjakan. Oke, kita langsung bahas aja ya. Nah, sigma sama dengan 0. Ayo, apa? Sigma sama dengan 0. Nah, ya, HA-nya mungkin 80 bukan, tapi arahnya 80. Ya, VA-nya. ya VA-nya 30. Nah, oke, kita cek dulu ya. Benar atau enggak jawaban temannya. Coba kita rame-rame nih. Sigma H sama dengan 0, ayo. Siapa ya yang bisa bantu saya? Sigma sama dengan 0 jadi apa persamaannya, teman-teman? Oh, HA. 100 dikali 5 100 kali
Enggak, kali apa ya? Sin. 20 kali Sin 5 theta. ya maksud kamu gitu kan? Iya, 20 kali 5. Kali 20 sin kali 5 theta. 100 dikalikan dengan apa nih Sin. kalau tetanya di sini? Sin theta. Oke, kali dengan sin theta. Terus positif atau negatif? Arahnya ke Positif. kanan ya. Positif. Positif. Lalu apa lagi? Izu Ada dikurang HA. kurang HA. Ada lagi gaya-gaya horizontalnya? Udah sama dengan 0. Sama dengan 0. Maka HA sama dengan 100 kali 4/5 yaitu 80 kilonewton. Karena dia nilainya positif, berarti sesuai pemisalan kita ke kiri, arahnya ke kiri. Gitu ya. Oke. Sigma V sama dengan 0. Ayo bantu saya. Sigma V sama dengan 0 apa? Coba mungkin gantian yang lain. Silakan yang bisa. Izin Pak, berarti Iya. A tambah VB PA tambah VB, betul. 100 cos theta. Min 100 cos theta. Jadi sama dengan 0 ya, nggak ada lagi ya. Sehingga VA tambah VB sama dengan 60 kN. Iya Pak. Oke, sip. Sigma momen di titik apa nih? Sama dengan 0. Silakan, siapa yang mau nyoba? Bantu saya. Pak dia. Anjani. Jadinya VB dikali Sigma momen di titik apa Anjani? Di A. AA. Oke, gimana Anjani? Ya, VB dikali 9. Positif, negatif? Positif. Habis terus ini tadi arah arah sudut pecahannya tuh pada masuk ya Pak? Iya, kalau kamu menggunakan uraiannya, maka pakai dua-duanya. Nah, ini jangan salah. Oke, gimana tuh jadinya? Jadinya berarti, itu berarti jaraknya berapa Pak? Nah, ini kan kalau di tengah-tengah, kalau ini 3 berarti berapa di sini? 1,5. Oke. 7,5. Kalau ini, 7,5. bentar. Dari sini ke sini 4 nih, vertikalnya. Berarti dari arah 2. vertikal ke atas berapa nih? 2 meter. Ya. Jadi, apa nih yang kamu coba pertama kali yang sin apa cos-nya duluan jadi? Cos dulu aja. Cos. Oke, cos berarti yang ini ya. 100 cos theta kali 7,5. Dikali 6 tambah 1,5, 7,5. Oke. Terus Positif 100. negatif terhadap titik A. Negatif. Oke, good. Habis gitu apa lagi? Terus 100 dikali sin theta. 100 kali sin theta dikali 2,5. 3, sorry. 3. Oke. 3. Positif negatif. Positif. Oke, teman-teman, setujukah? Ada lagi nggak? Apa itu aja? Apa itu saja, Anjani? Itu saja, Pak. Oke. Teman-teman, apakah setuju? Atau mungkin ada yang mau ditambahkan atau yang ingin ditanyakan? Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Mungkin kuliahnya sampai sini saja dulu. Ini Dava atau yang lain ada pertanyaan? Ya, saya cukup Pak. Makasih Pak. Cukup ya kalau gitu. Oke, terima kasih kalau gitu atas perhatiannya. Ini saya skip dulu. Baik, terima kasih. Saya tutup kuliahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.